Kalau dengan Ganjar Pranowo gimana Pak? Dekat tidak? Soalnya saya sudah tahu Pak Andika memilih dari 3 baca pres yang ada, Pak Andika mengatakan saya pilih Ganjar. Betul. Kenapa? Pilih Ganjar karena PDIP atau karena Ganjar? Karena Ganjar. Karena sebetulnya kalau Mbak tanya seberapa jauh saya kenal Mas Ganjar dengan Mas Anies ini relatif sama. Karena saya baru kenal 2014 akhir ya. Pada saat saya menjadi Komandan Pas Pampres. Disitulah saya ketemu pertama kali. Ketemu Mas Anies waktu itu sebagai Menteri Pendidikan dan ketemu Mas Ganjar waktu itu sebagai Gubernur. Itu pun ketemunya juga gitu-gitu aja. Kalau ketemu ngomong one on one dengan Mas Ganjar baru sekali. Dengan Mas Anies 2 kali. Jadi perbedaannya sangat tipis. Terus kenapa pilih Ganjar? Ya itu tadi Mbak, saya udah sering ngomong ini. Kayak ada klik aja, observasi. Kalau saya melihat melalui di media, sosial media itu kan sering. Saya amati juga mereka. Sama seperti saya mengamati partai politik juga kan sudah lama sebenarnya. Jadi menurut saya kok kayaknya personalitinya yang paling cocok gitu loh. Secara prestasi menurut Bapak, Pak Ganjar termasuk kepala daerah yang berprestasi? Oh iya, berprestasi. Apa misalnya Pak, menurut Bapak prestasi Ganjar Pranowo yang mentereng? Ya saya melihat kan indikator saja Mbak. Misalnya jumlah rakyat miskin di Jawa Tengah. Itu memang selalu ada peningkatan dalam hal prestasi. Artinya penurunan jumlahnya. Di situ saya lihat juga. Kemudian Human Development Index-nya saya lihat juga. Ya punya prestasi itu walaupun memang menurut saya tidak bisa dibandingkan. Oke. Tapi tadi Pak Andika mengatakan salah satu ukurannya adalah tingkat kemiskinan di Jawa Tengah ya Pak? Oh iya. Tadi kita munculkan bagaimana pernyataan Pak Andika di sejumlah media yang mengatakan bahwa kita bisa lihat tingkat kemiskinan di Jawa Tengah itu menurun semenjak dipegang oleh Pak Ganjar. Tapi ada juga data Pak, kalau kita lihat soal kemiskinan ya, dalam skup yang lebih luas kita lihat, ini data dari Badan Pusat Statistik juga, BPS, bahwa tingkat kemiskinan di Jawa Tengah itu per Maret 2023 sebesar 10,77, tapi itu dia kalau dilihat secara nasional peringkat 15 soal rasio kemiskinannya itu tertinggi di Indonesia. Nah ini dia. Jadi kalau dibandingkan dengan provinsi lain, nih ya kalau tingkat kemiskinan di Jawa Tengah per Maret itu adalah 10,77, rata-rata nasional itu 9,36. Jadi masih di atas rata-rata nasional. Menurut Bapak ini bagaimana melihatnya Pak soal kemiskinan? Kita kan membandingkannya Jawa Tengah Mbak. Yang kita bandingkan adalah tahun ke tahun. Memang nggak bisa dihitung juga. Misalnya dari awal beliau jabat 2013. Sama seperti misalnya Pak Jokowi. Kan misalnya tingkat kemiskinan di awal. Di awal itu kalau tingkat kemiskinan 11,2. Sekarang turun. Tetapi sebetulnya itu bahkan sudah naik. Nah, tingkat pengangguran di tingkat nasional juga begitu. Memang sekarang ini masih lebih besar daripada tahun 2015, Mbak. Nasional ya. Karena nasional pada saat waktu itu kurang lebih ada di angka 6%. Kemudian sempat turun menjadi bahkan 5,1. Naik lagi pada saat COVID. COVID ini kan juga harus dihitung juga sebagai satu anomali. Jadi kalau dihitung dari Jawa Tengah, ya kalau dibandingkan dengan pertama mungkin saja bahkan sekarang mungkin lebih parah. Sama seperti tingkat unemployment di tingkat nasional juga. Tapi kan yang jelas setelah badai itu kemudian mulai mereda, itu ada peningkatan. Itu yang saya lihat. Oke. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.